Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Jadi mohon maaf, Waalaikumsalam, Pak. ini kuliah pengganti ya, pengganti ya, kuliah pertama dulu ya, kita ganti hari ini. Dan kita butuh ke pengganti sekali lagi karena tanggal 14 sampai 19 saya ada di Bengkulu ya. Jadi 14 19 saya ada di Bengkulu. Ini kita ganti minggu depan deh. Untuk berarti tanggal 19 kita nggak masuk nih, tanggal 19 ya. Kita ganti minggu depan aja. Hari yang sama mungkin hari Selasa. Oke, sekarang saya akan bukti kita hadir hari ini ya untuk administrasi. Saya ingin sebut namanya. Nanti buka videonya ya. Eh, Pertama si apa? Kasfila ada Kasfila. Ada Kasfila. Ada Kasfila nggak? Ada. Nggak ada. Kalau Pitia ada ya. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Helmi. Helmi mana? Ada, Pak. Helmi sama ada. Kemudian Siti. Siti ada? Nggak ada. Ke Filza. Hadir, Pak. Filza ada. Filza. Kemudian Randi. Hadir, Pak. Kemudian untuk Ratna. Hadir, Pak. Dan apa? Manda. Hadir, Pak. Kemudian siapa lagi? Untuk kemudian Abi. Hadir, Pak. Dia dia. Oke, buka dulu video kita foto dulu ya untuk dokumen ya. Oke. Saya hitung ya satu dua tiga ya. Bentar. Hmm. Oke, saya sebelum materinya. Hari ini kita bahas risiko kredit ya. Kredit.
Ke Jadi risiko kredit itu terkait dengan risiko kredit ya. Risiko kredit itu risiko yang muncul terkait dengan ini pemberian kredit. Atau itu semuanya kayak ada investasi, ada kredit diberikan, penempatan pada bank lain. Cuma terutama investasi sama kredit diberikan. Jadi pertama kita bahas kualitas bagi loan. Dan bagaimana kita menghitung return on loan. Ya, return on loan ini yang menghitung. Kemudian menjelaskan berbagai model yang digunakan dalam pengukuran kredit risk individu. Lalu nanti kita bahas mengenai RAROP ya. Berbagai model pengukuran default kredit risk dari individu loan, kemudian RAROP, risk adjusted return on capital model. Jadi kualitas dan jenis kredit, kualitas kredit itu tergantung pada ini kan tingkat pengembaliannya kan, kolektibilitas. Jadi kalau semakin bagus kolektibilitas, berarti kualitas semakin tinggi. Tapi kalau kualitasnya terganggu, berarti kolektibilitas terganggu, berarti kualitasnya semakin turun. Kalau di bank itu kualitas kredit itu diukur dari NPL, itu rasio non performing loan. Jadi kalau saudara dengar di koran NPL itu artinya dihitung dari rasio non performing loan itu kredit yang bermasalah dibagi dengan loan, dengan loan. Ya, gitu. Ya. Atau bisa juga non eh, performing NPF ya. Ada NPF yang non performing financial, bisa juga pembiayaan. Jadi problem yang muncul kalau terjadi NPL, makin tinggi NPL, itu jumlah dana yang akan diterima dari bunga atau return dari loan itu akan berkurang, sehingga mengganggu likuiditas perusahaan. Ya. Likuiditas perusahaan terganggu, nanti solvensi juga terganggu itu. Dia tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek terutama pendidikan dari jangka ketiga. Ya. Kan pendidikan itu banyak sekali, tiap hari itu kami ya. Yang menarik, yang menabung ya, yang buka deposito, yang tarik deposito, itu banyak sekali setiap hari di perbankan. Nah kalau case-nya terganggu karena banyak kredit macet ya, maka itu menimbulkan masalah juga kan. Ingat kasus bank terakhir itu Bukopin kan. Bukopin itu apa banyak nasabah menarik dananya, duitnya nggak ada, dijanjikan terus. Nah, karena penyebabnya dari kredit macet. Ya. Sekarang itu Bukopin yang dari siapa itu? Kan diselamatkan Bukopin. Gak ada berita lagi yang ditutup berita. Kan. Yang berita itu kemarin itu yang berapa orang nasabah menarik deposito sekian miliar, Bukopin janji-janjinya, dia keras ya. Itu karena pangkal utama dari NPL. Ya, sumber pendapatan bank itu dari kredit kan, di kredit, bunga kredit, di situ sumber pendapatan bank. Dari bunga loh. Jadi digunakan untuk bergaji macam-macam. Sampai bergaji. Ya, kalau sudah kerja di bank ya, gaji segala itu dari bunga, tuh. Bunga bank profesional ya, bunga itu kalau di Islam riba ya. Jadi banyak juga yang berdebat ya. Jadi masalah keyakinan masing-masing, keyakinan masing-masing. Ya. Lalu menyebabkan juga drain kapital. Drain kapital itu apa? Di mana jumlah kapital yang keluar lebih besar pada yang masuk.
net drainnya itu negatif ya. Lebih banyak narik pada masuk karena masalah trust juga ya. Oke. Kalau ada bank menunda pembayaran penarikan dari dana ketiga itu sifat berita ya, berita. Sehingga banyak nasabah tidak percaya itu, tidak bank, sehingga banyak naik duitnya. Itu rasa itu. Nah, kasus krisis moneter tahun 2097 sampai 2000 itu penyebabnya karena NPL ya. NPL. Ya. Jadi sejak pertengahan tahun 90-an eh, ada peningkatan jumlah NPL ya. Ya. Jadi, sebagai gambaran, sekarang NPL-nya kan 2,5%, 2,7%, kecil ya. Kalau dulu NPL itu bisa 30%, malah bahkan ada yang 80% NPL. Ya. Kalau Lubang itu nggak kira-kira lah ya. Masalah berat sekali. Krisis itu, ya. Krisis moneter tahun 97 sampai 2000-an. Ya. Jadi masalah 90-an terus macet terus sampai 97. 97 pecahnya 97. Ya. 98 di oleh dengan apa? Kerusuhan ya, kerusuhan. Di krisis itu udah mulai 97, mulai kerusuhannya 98. Ya. Itu membludak ada kasus politik ini suatu ya. Karena tidak ada kontrol ya, tidak ada kontrol dan pengawasan BBI mungkin nggak seketat sekarang. Kemudian OJK, ya. Kemudian moralitas pegawai bank itu juga apa moral hazardnya tidak bagus. Ya. Lagi kasus Papa Enron, Enron juga eh, kena macet juga tuh, kena macet disebabkan oleh ada apa sekuritisasi dari kredit perumahan dijual di pasar berjangka. Jadi sertifikat kredit perumahan itu satu sisi eh, di Bitur itu banyak pegawai kan, banyak PHK tahun 9 berapa ya kasus 90 ya Enron, kasus 98 setelah Enron itu setelah krisis moneter ya, krisis Enron. Nah, sehingga banyak kredit macet di pusat perumahan. Satu sisi KPR itu sudah dispensasi dalam bentuk apa eh, apa apa namanya istilahnya dispensasi dalam bentuk sertifikat utang, itu dijual ke pasar berjangka. Agak naik terus ya. Jadi pemegang sertifikat itu nggak sadar bahwa sertifikat itu sekuritisasi dari kredit perumahan yang sudah macet. Ya. Begitu mereka tahu langsung jeblok harga sekuritas itu. Itu Enron. Enron. Dan juga Konselo juga terkait ini apa manipulasi data juga, data keuangan. Manipulasi data keuangan, data keuangan juga. Akhir tahun 90-an, awal 2000-an, perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi, Argentina, Brazil itu pada jatuh semua. Ya. Kemudian tahun 2020 dibentuk OJK. Ya. Kemudian mencatat NPL bank secara gross meningkat dari 3,13 tahun 2020 di 3,22 ya, persen pada Juli 2020. Jadi, dan turun tipis dari 1,13 jadi 1,12 pada periode yang sama. Jadi itu udah mulai sebenarnya NPL itu 3% udah kecil ya dibandingkan krisis moneter sampai puluhan bahkan sampai 80%, 70%. Bank Mandiri itu sebelum merger itu pas awal merger NPL-nya tinggi sekali itu. Jadi start tahun pertama itu NPL-nya masih limpahan dari 4 bank itu. NPL cuma 100 sampai 40%, 30 sampai 40%. Kemudian turun terus sampai
setelah 10 tahun baru sekitar 2%. NPL itu membuat banyak bank itu kolab karena dengan turunnya NPL menyebabkan karnya juga turun. Kar turun, sehingga kalau kar turun artinya apa? Artinya kalau turunnya di bawah ketentuan, eh, pemegang pemilik perusahaan itu, pemilik bank itu disuruh setor modal kan, untuk menaikkan kar. Nah, jadi risiko kredit baru terkait dengan jaminan pinjaman, aktivitas surveillance. Ada beberapa risiko kredit yang dulu nggak pernah terjadi sekarang terjadi terkait dengan transaksi derivatif surveillance. Ya. Jadi ada peningkatan tekanan dari berbagai pihak supaya lakukan evaluasi risiko kredit. Tapi kan risiko kredit itu tidak begitu dalam, diabaikan. Dia banyak kredit macet. Sekarang kita lihat bagaimana kualitas dan jenis kredit. Ya. Jadi ini kita pengertian kredit tahun Undang Nomor 7 tahun 92, tahun 10 tahun 99. Itu penyedia uang atau ketagihan ini sudah tahu ya, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Ya. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak manajemen untuk lunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ya. Jadi kredit itu bisa dibagi berdasarkan penggunaan, ada KMK sama kredit investasi, kredit modal kerja sama kredit konsumtif. Ini penggunaan kredit yang lazim sekarang ya. Jadi ada kredit investasi, KMK itu kredit modal kerja, itu kredit diberikan untuk biaya personal perusahaan. Kalau KI untuk ekspansi, barang-barang modal ya. Jadi untuk kebutuhan sifat tetap perusahaan, kemudian juga untuk ekspansi, mungkin tipe kontingensi, bukan tipe ini intangible. Kemudian jawab pengembalian ini jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, ya. Pemberian kredit bersama waktu. Cara pemberian bisa kredit akseptasi, kredit penjual, kredit pembeli. Yang lazim itu yang nomor satu sama nomor dua. Ya. Kalau nomor 3, 4, 5, 6 itu nanti pemberian internal perusahaan, semua di pengawasan regulator. Nah, bagaimana kita menentukan return on loan dari satu kredit? Jadi return on loan itu bukan sama dengan bunga kredit. Ya. Bunga kredit itu salah satu komponen dari return on loan. Jadi, ini begitu besar loh. Enggak bunga kredit itu ya, return. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi return on loan itu. Pertama, tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, semua jenis fee yang terkait dengan pinjaman. Tapi semakin tinggi fee, maka return on loan-nya juga naik. Sekarang tingkat bunga pinjaman itu pasti. Karena porsi terbesar di return on loan itu bunga pinjaman. Yang tambah lagi seperti eh, fee atau provisi, sebagai premium pinjaman tersebut ya. Collateral backing of the loan dalam bentuk non-press lainnya seperti compensating balance dan reserve requirement atau giro wajib minimum. Compensating balance itu saldo nggak bisa tarik ya. Kalau nasabah buka tabungan nanti ada tabungan itu dananya nggak boleh tarik, misal 50.000, jika saudara 50.000 di tabungan, besok ke ATM saya nggak bisa tarik, dana nggak cukup. Karena 50.000 itu nggak boleh tarik. Jadi kalau tinggal 50.000 berarti dana nggak cukup, ATM nggak mau proses. Itu e-bankingnya nggak mau proses ke transfer. Ini cara menghitung return on the loan itu. Pertama kita hitung interest rate dari pinjaman loan. Ya. Nah, tingkat suku bunga kredit itu ditentukan oleh lending rate.
lending rate itu, base lending rate itu sama dengan cost of fund-nya. Cost of fund 12%, nanti tambah credit risk premium atau margin 2%. Sehingga bunga pinjaman itu 12 tambah 2 tambah 12%. 2 itu keuntungan yang rate-nya 2. Gimana dapat 2 itu? Ya seperhitungan apa seperhitungan dari itu margin itu kan. Dia base rate itu base rate itu cost of fund itu kan menghitung rata-rata itu rumit juga karena banyak banyak apa sumber dana yang berasal dari giro, olehnya beda pun dari apa dari pemilik ya juga banyak. Nah ini misalnya kedua kategori fee base sama interest rate loan, kemudian kategori fee base rate loan atau simbolnya F. Kalau interest rate of loan simbolnya PR ya, PR. Sudah ada fee base, sudah kalau simbolan itu apa menguntungkan bank karena ada saldo yang boleh tarik itu, saldo itu tidak dikenakan bunga. Jadi kalau sudah nabung di bank 5.000, begitu saldo 50.000 nggak tertarik. Kalau penabung aja 3 juta berapa kali 50.000 berapa? 3 juta, 3 juta kali 30.000 berapa itu? Nah kemudian return on loan itu kan K ya, K. Satu tambah K itu sama dengan kalau bank itu memberikan pinjaman kepada nasabah satu, nanti dia akan terima satu tambah K, K itu bunganya, returnnya. Bukan bunga kan nanti yang base apa bunga kredit beda lagi. Return itu seluruh penghasilan yang diterima dari kredit itu baik komisi, bunga, manajemen fee, macam-macam ya. Nah, itu disebut dengan apa eh, ini rate of the loan, rate of the loan. Ya, nilai. Nah, sedangkan kalau apa kalau B dan K itu ya, jadi berarti base rate itu margin ya. Ini kita suka bunga kredit, base rate tambah margin juga suka bunga kredit. Kalau F itu fee base, fee base. Kalau B sama dengan ini, dengan compensating balance. R itu GWM, GWM. Jadi saya perhatikan di rumus ini kalau B naik ya, compensating balance naik dari 50.000, bank itu mulai ketentuan 60.000 ya, kan naik kan. Maka pembaginya kalau B naik pembagi di berapa? Ini satu dikurang B kali satu kurang R. Jadi kalau B naik pembaginya jadi kecil jadi besar. Ya. Coba suruh jawab. Aduh, kalau malam ini risikonya ngantuk nih. Jadi kalau satu kurang B, kalau B naik nilainya naik ke turun. Sudah naik ke Jadi turun, turun, Pak. turun kan. B naik satu kurang B turun. Iya, Kalau, turun. kalau turun itu K-nya naik ke turun. K naik itu turun. Kalau turun pembagi itu K itu naik itu turun. Ini K ini, K ini. Ya.
K ini kan return on the loan. Return on the loan K. Naik itu turun. Kalau B naik, kamu kan ini pembagi jadi turun kan. Kalau turun berarti data dibagi, pembagi makin turun, K-nya naik itu turun. Hai, Naik ini ya, Pak? di sini matematik gimana tuh? Kalau beta naik kan satu kurang beta berarti kan makin turun tuh pembaginya. Nah K ini K di sebelah kiri nih K ini nih. Itu makin naik itu turun juga K-nya. Tuh si Randi jawab tuh, Randi Naik ya, Pak? jawab dong. K-nya naik, naik itu turun. Naik, Pak. K-nya jadi naik, kenapa naik? Karena pembagi turun kan, Iya. naik nilai K. Jadi compensating balance itu kalau compensating balance naik, K, K-nya naik. Ya. Return on loan bank itu naik. Kalau compensating naik. Ya. Tapi udah dinaikkan kan bisa lari nasabah. Kan. Misalnya ada posting balance itu ada 500.000, ada 100.000, ada 50.000. Ya. Jadi posting balance itu sebagai sumber penghasilan juga kan menaikkan K. Ya. Kalau RR itu kan giro wajib minimum. R itu cuma berarti rumusnya. Satu dikurang beta, dikurang B dikali satu dikurang R. Coba jawab pertanyaan. Kalau R-nya naik, kira beta kali satu kurang R itu naik itu turun hasilnya. R naik nih. Hasil perkalian beta dikali satu kurang R itu naik itu turun. Ya. Kalau R-nya naik. Turun, Pak. Hah? Turun. Kalau turun satu kurangnya pembagi di turun itu naik. Pembagi jadi naik itu turun. Kalau hasil 60 menit turun, ya, turun ya. Maka satu kurang hasil pembagi turun itu naik. Pembagi ini naik itu turun. Jadi Bakal naik ya, Pak? mau tanya saya lagi. Ya, naik itu turun. Yang tanya saya, nanya saudara. Naik itu turun pembaginya. Pembagi naik itu turun pembaginya. Jadi naik ya Pak pembaginya. Lebih naik ya. Ini benar tuh naik ya. Di R tuh naik, pembagi jadi naik. Kalau pembagi naik, K-nya naik itu turun. Ayo, Pembaginya naik, K-nya turun. apa? K-nya Turun. turun. Benar ya. Jadi kalau R-nya naik ya, kalau R naik itu rugi bang. Dia mengurangi return on the loan-nya. Kenapa utang rugi? Karena wajib minimum itu kan seperti dana bank di Bank Indonesia. Saya sekarang baru BN 6,5, 6,5% dari dana PK3. Ya, 6,5% dia dapat PK3. Kalau nak PK3 ada 1.000 triliun, berarti kan kali 6,5 berapa itu? 6, berapa? 6,5 apa? 6,5 dari 1.000 triliun berapa itu? Berapa dana simpan di bank? Apa di Bank Indonesia? 6,5% kali 1.000 triliun berapa? Berapa itu? Jawab dong, 6,5% dari 1.000 triliun berapa?
Kalau jawab ngantuk tadi. Kalau jawab sih. Ya, kalau jawab mungkin. Jadi kalau wajib minimum itu GWM itu naik, kayaknya di berapa nih? Kan jadi turun ya. Kenapa? Karena eh, kalau contoh 6,5, kalau 1.000 triliun karena P3-nya, kalau giro GWM-nya 6,5%, berapa itu? Aduh, tadi ngantuk sedang ada jawab. 1.000 triliun kali 6,5 berapa? 6,5%. Enam puluh lima triliun, Pak. 65 triliun. Aduh, dari tadi udah ngantuk sedang. Ketiduran sedang. Ya. 65 triliun. Kalau GWM-nya naik di 7%, berapa triliun? 7%. Berapa triliun? 7% GWM-nya dari 6,5 jadi 7%, berapa apa GWM-nya berapa? Saya nunggu sampai tidur ya, kalau nggak jawab saya tidur aja deh. Nggak ada bisa ngitung ya, aduh gimana sih. 70 triliun, Pak. 1.000 triliun dari 7%. Lama banget Eh, ngitungnya. Kenapa tuh ya? Ada masalah apa? 7% kali 1.000 triliun lama banget ngitungnya. Ya, nggak spontan jawabnya. 70 triliun. Ya, itu jadi kalau tadi bank itu dananya di BI itu 65 triliun, dinaikkan 7%, 70 triliun. Itu dia rugi atau untung tuh? Rugi atau untung? Untung atau rugi? rugi ya, Pak. Kenapa rugi? Jadi lebih gede 70. Iya, rugi Loan, di ya, loannya jadi menambah. Ya, apa? loannya menambah besar. Hah? Loannya menambah besar. Kok nama besar? Ditambah besar. Kok nama besar loannya? Emang nggak kasih kredit dia? Oh, salah ya, Pak. Bentar. Masa iya sih. Kan kalau gue kalau dana DB kan ngendap dana itu nggak bisa apa-apain. Ngerti nggak? Jadi dana DB itu 65 triliun. Nggak bisa apa-apain tuh. Saat geologi minimum itu kan seperti itu. Karena dana pihak ketiga kan 1.000 triliun. 65 triliun di BI. Nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. 65 triliun itu artinya apa? Dananya bisa dijual belikan oleh BI, dari bank nggak? Bisa menghasilkan dana itu nggak? 65 triliun bisa menghasilkan nggak? Eh, bisa menghasilkan nggak bagi bank? Dana 65 triliun di BI itu bisa menghasilkan nggak? Bisa, Pak. Bisa, kenapa? Oh, dananya mengendap nggak bisa diputarin ya, Pak, dananya ya, Pak. Kan nggak boleh di giro wajib minimum itu giro yang harus ada di BI, nggak boleh kurang atau lebih. Ngerti nggak? Hmm. Giro itu kan, giro BI itu kan bunganya kecil banget tuh. Boleh katakan nggak ada, kecil banget bunganya. Ini contohnya, kalau BI itu ngasih bunga giro wajib minimum itu 0,5%. Kalau bank diputarkan jadi kredit, berapa bunga kita itu? Coba itu. Kredit berapa bunga sekarang? Rata-rata kredit berapa bunga? Lihat di internet, di Google, kiri Google. Rata bunga kredit sekarang berapa? Berapa rata-rata bunga kredit sekarang berapa?
Berapa? Di Google. Iya Pak, ini lagi dicekin Pak. Ya, jadilah. Berapa rata-rata suku bunga kredit? Saat ini sekarang berapa? Sembilan 9,21%, Pak. 9,21 ya. 9,21. Kalau BI ngasih bunga giro bank bank umum komersial di BI itu nggak sampai segitu. Paling bunga setahun tak tahu berapa bunga itu. Paling 1% sampai itu. Ini berapa rugi bank itu? Kalau taruh kasih 2% setahun dari BI, berapa ruginya bank? Berapa persen ruginya? Berapa? Oh, dana 65 triliun itu diputarkan dengan diberikan kredit baru kepada nasabah, dapatnya 9,2%. Tapi karena nggak boleh ditarik, kalau di BI 65 triliun itu, BI yang ngasih 2%, ruginya berapa itu? BI ngasih 2%, rugi berapa? Tidak berapa rugi? 6,5% tuh Pak. Berarti 9,1% dikurang yang dikasih BI 2,5% gitu Pak. Berapa? Kalau BI ngasih 2% bunganya. Kalau dana itu dikasih ke kredit kepada perusahaan, bunga 9,2%. Jadi dengan ada giro wajib minimum 65 triliun, rugi berapa? Bang itu. Berapa rugi itu? Berapa ruginya? Sembilan koma dua persen dikurang 2 berapa? Selisihnya 7,2 Pak. 7,2 itu rugi nggak itu? 7,2 itu rugi itu laba. Rugi Pak. Rugi. Jadi kalau dirupiahkan berapa ruginya itu? Kalau dirupiahkan 7,2% berapa rugi itu dirupiahkan? Berapa rugi itu? 7,2% dikali 65 triliun berapa itu rugi? 9 triliun, Pak. Berapa? 9 triliun. Nggak, suaranya nggak jelas itu berapa? 6 triliun, Pak. 7,2 kali 65 triliun berapa? 4,6 triliun Pak. 4,6 triliun. 4, iya, Itu ruginya. 4,68. 4,6 triliun ruginya bank itu, ya. Dengan giro wajib minimum ada di BI 65 triliun, bank yang asetnya 1.000 triliun akan rugi sekitar 4,2 triliun. Nah sekarang BI itu menaikkan giro wajib minimum bukan 6,5%, itu 7%. Ini 70 triliun. Berapa rugi itu? Jadi berapa ruginya? Sekarang 4,2 triliun dinaikkan giro wajib minimum jadi 7%. Berapa rugi bank? Naikkan jadi 7%. Ruginya berapa? 2,2% ya, Pak. 6,5 jadi 7%. Giro wajib minimum tadi 6,5%. Naik jadi 7%. Ya.
Pertanyaannya berapa rugi bank itu? Giro wajib minimum dari 6,5% jadi 7%. Dari 65 triliun jadi 70 triliun giro wajib minimum. Rugi bank berapa? Tadi 65 triliun ruginya 4,2% kan? 4,2 triliun kan? Kalau 7% berapa ruginya itu? 5 triliun, Pak. Nah, 5 triliun. Naik itu turun. Ruginya makin besar, Pak. Rugi ke besar. Jadi giro wajib BUMN itu dinaikkan, rugi bank itu makin besar. Kalau makin besar, K-nya turun tuh naik. Ini K-nya naik itu turun nih. Kalau rugi makin besar, K naik itu turun. K-nya naik itu turun tuh. Turun ya, Pak, terusnya. Return of loan. Yakin aja, kok kenanya nggak yakin itu. Kan matematik nih. Satu tambah satu, dua ya Pak. Bukan gitu aja Pak. Satu tambah satu ya dua dong ya. Bukan dua ya Pak. K-nya naik itu turun. Turun, Pak. Turun lah, turun. Kalau jelas dari apa simulasi itu jelas dari itu. Ya. Pak, Jadi kalau mohon maaf. Tadi naik, K-nya suara turun. Bapak juga kurang jelas, Pak, gitu. Jadi kami agak kurang-kurang nyambung, mohon maaf. Apa? Tadi suaranya Bapak kurang jelas, jadi kami juga kurang nyambung jadinya, mohon maaf, Pak. Gimana saya ngomong gitu ya? Suara nggak jelas karena memang suara saya nggak jelas atau memang suaranya mic-nya kecil ya. Kayaknya jaringannya deh, Pak, tadi. Wah, itu risiko online ya. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya ngajak sudah diskusi 2 arah supaya saya ngantuk aja, karena ngantuk banget saya. Bisa tidur saya. Iya, Pak. Itu makanya R itu naik, K-nya turun. Tapi kalau pas setting naik, K-nya naik ya, naik. Hubungan R dengan K itu negatif ya. Maka bank itu kalau bisa giro wajib minimum itu diturunkan lagi, jangan 6,5%. Karena 6,5% itu ruginya 4 triliun. Ya, 4 triliun ya, rugi sekitar itu rugi. Iya. Cuman besar tuh rugi 4 triliun. Ya. Makanya caranya bank tuh mengurangi kerugian tuh ya suku bunga kredit dinaikkan, ini margin kredit itu dinaikkan, gitu. Jadi kerugiannya bisa ketutup gitu. Ya. Berarti nggak bank itu cara gitu. Kalau tahu efek dari GWM naik itu kayaknya turun maka suku bunga kredit dinaikkan. Bank mana mau rugi, ya. Berarti nggak. Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi Ya, dampak Pak. dari GWM itu dampaknya suku bunga kredit, ya. Itu. Composting balance bisa salah satu cara bank untuk menurunkan suku bunga kredit. Tapi ke eh, composting balance nggak bisa tinggi nanti nasabah nggak mau nabung ya. Tapi jelas biro wajib minimum tuh apa composting balance tuh akan naik ya. Kalau salah composting balance sekarang berapa? Dulu sekarang udah 50.000. Berapa composting balance? Berapa saldo yang bisa kalau saya nabung di bank? Berapa saldo yang nggak boleh ditarik? Tahu nggak? Nabung sudah apa? Randi, kamu nabung di mana? Saya di Bank Jago, Pak. Bank Jago itu tahu nggak kamu berapa jumlah saldo yang nggak bisa ditarik di tabunganmu? Kalau yang di Bank Jago itu, seingat saya cukup kecil sih, Pak, dari BCA ya. Berapa? Eh 50.000 deh kalau Bank Jago kalau nggak salah saya, Pak. 50.000 ya. Kalau Hmm. BCA berapa? BCA terakhir kalau nggak salah saya 100.000, Pak. 100.000 ya. Berarti kalau BCA 1.000, BCA itu ngambil untung dari kepentingan balance. Nah, itu langkah upaya dia menurunkan suku bunga kredit. Bisa juga. Dia bisa bisa suku bunga kreditnya bersaing. Suku bunga kredit bisa bersaing. Atau kalau enggak, dia bisa menaikkan
eh, bunga tabungan, atau deposito menaikkan. Tadi ke situ, compensating naik, maka suku bunga deposito bisa naikkan. Iya, Walaupun masuk akal, Pak. ya, jadi bank pemerintah compensating balance-nya lebih rendah pada bank swasta itu. Biasanya seperti itu. Bank swasta bisa, atau itu sebaliknya, bank swasta compensating balance lebih rendah. Tergantung strategi marketing dia aja. Ya. Karena bagi nasabah, compensating naik 50 bisa 1.000, dia nggak ada masalah. Kan duitnya nggak dipotong, cuma nggak boleh ditarik aja. Nggak boleh ditarik, dan kalau ditutup rekeningnya itu kan dikembalikan lagi, kan? Dipotong biaya administrasi. Tapi sekarang menutup tabungan susah setengah mati. Ya. Jadi kalau bila bila nilai apa V dan B, B itu compensating balance masing-masing sama dengan nol, maka eh, apa eh, ini B-nya nol. Kalau B nol kan ini jadi nol kan. Berapapun R, B tak nol kan. Jadi dampaknya kalau B-nya nol, maka berapapun nilai R pasti nol. Jadi satu bagi satu. Nanti kan. Jadi compensating balance itu mempengaruhi apa itu mempengaruhi besar sekali karena dia tergantung karena dia mempengaruhi S1 kurang R. Walaupun R-nya besar tapi betanya nol, nol juga jadi satu gitu. Maka harus posting balance itu harus. Jadi kalau nggak ada, banknya tambah rugi besar lagi, ya. Tambah rugi besar lagi karena K-nya turun drastis. Ya. Ini beta B itu tetap ada, ya. Nggak mungkin nggak ada. Kalau satu berarti K turun, ya K satu. Ya. Contoh mana dia? Oh, contoh. Contohnya. Jadi kalau dia ekspektasi, jadi probability satu tambah K inilah repayment, ya. Repayment dari kredit itu atau kolektivitasnya. Kolek, kalau dikasih kredit satu, K-nya 10, berarti koleknya berapa? 1,1, ya. 1,1. Kalau 1,1, berapa probability bisa ditagih? Kalau 100% berarti P1. Kalau P1 berarti risiko nggak ada. Default-nya 0. Kalau default risk itu 1 kurang P. P itu collection-nya. Ya. Pak, ini kredit ini collection-nya cuma 90%. Berarti default risk berapa? 1 kurang 90%, dapat 10%. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya, Iya, maaf. Pak. Ya. Ini contoh kita ngitung return on loan-nya. Ya. Misalnya loan rate-nya 14%. Base rate-nya 12%. Margin 2%. Itu kan 12 tambah 2 tepat 14%. Itu suku bunga kredit. Kalau sekarang kan 9,2% lah. Itu suku bunga kredit 9,2%. Ya. Margin fee atau provisi itu 0,125% dari pinjaman. Ya. Compositing balance lah 10%. Jadi sekarang kan compositing balance bukan 10, bukan persentase, ya, jumlah. Ya. Mungkin 10% gede sekali ini soal. 10% besar sekali itu. Tapi ini soal. Ya. Kalau kita dihitung compositing balance itu persentase ditotalkan seluruh compositing balance, ya, 50.000. Ada berapa penabung? Kalau penabungnya ada 5 juta, berarti 50.000 kali 5 juta berapa?
5 juta kali 50.000 berapa? 25 berapa? 5 juta kali 50.000, 250 juta, Pak. 250 M, Pak. 250 M, 250 M, seperempat triliun ya. Ya, Seperempat triliun dibagi apa? Dibagi saldo tabungan. Itulah persentase. Oke, persentase. 250 miliar dibagi saldo tabungan. Berapa saldo tabungan? Ada persentase. B-nya di situ, itu satu B. Ya, itu. Kemudian GWM ini 10%. Gede nih, ini nama soalnya. Di Indonesia no, GWM 6,5%. Dari deposit itu udah sampai ketiga ya. Jadi kalau kita hitung berapa K dari kredit itu, return on loan-nya. Dapatnya apa fee-based 0,0125 atau 0,125% ditambah apa tuh? Base rate-nya 12 tambah 12 tambah berapa? 2%. Dapatnya 14%. Dibagi 1 dikurang 0,1 kali 1 dikurang 0,1. Ini kebetulan B sama R itu sama 10%. Ya udah boleh K-nya lah 15,52%. Jadi return kredit itu 15,52%, bukan 14% ya. 14% itu suku bunganya. Tapi returnnya semuanya dari fee base, dari kebersihan timbalan, dari wajib minimum ya, GWM. Jadi artinya Pak, kalau strategi wajib minimum dinaikkan, maka K akan turun di bawah 15,52%. Tapi kalau compensating naikkan, maka K-nya di atas 15,52%. Biasanya tadinya compensating balance 10%. Sekarang jadikan 11%. Pasti K-nya naik tuh. Ya. Nggak percaya coba aja, ini matematik. Nih, beta tadi B-nya 10%, tinggal 11%. Pasti K-nya naik di atas 15,52%. Kemudian kalau wajib minimum dinaikkan, pasti K-nya di bawah 15,52%. Nggak percaya coba aja, matematik pasti. Ya, pastikan. Ini tuh matematik. 1 tambah 1 berapa? Insya Allah 2, Pak. Atau 2 ya, Pak. Jawabnya 2 dong. 2, Pak. Bukan 2 ya, Pak. Bukan insya Allah ya, Pak. Ini 2. Matematik. Tapi fenomena kan nggak demikian. Fenomenanya 1 tambah 1 belum tentu 2. Bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu fenomenanya. Tapi kalau formulasi kan 1 tambah 1, 2. Ya. Tapi belum tentu, Pak. Ya nama fenomena pasti belum tentu. Formulasi kan bisa pasti, tapi lapangannya bisa nggak pasti. Bisa nggak pasti. Di formulasi dari dukun mengatakan kamu bisa sembuh. Nah, itu kan formulasi dia. Faktanya belum tentu sembuh. Gitu ya. Itu fenomena. Fakta fenomena belum tentu sembuh. Tapi dari formulasi sang dukun, pastikan sembuh. Tapi faktanya enggak. Jadi itulah. Hidup itu kenyataan itu pasti nggak pernah sama dengan perkiraan. Ya. Kalau tidak, kalaupun sama, ada bedanya. Ya. Saya pingin kaya, oh dapat kaya, ternyata langsung sakit, mati langsung. Nah, seperti itu ya. Saya pingin kaya Pak, ada teman saya dulu, almarhum ya, saya sebut namanya. Waktu kuliah dia ngomong, saya sebelum 40 udah punya duit, punya harta, punya itu, udah kemana-mana. Memang dapat kemana-mana, di dunia itu. Kakak kelas saya, dia apa kemana-mana, dia jadi dealer, udah ke dunia itu, jadi ke luar negeri. Ya. 40 tercapai, setelah 40 langsung sakit. Sakit itu sakit pengecilan organ tubuh. Bayangkan pengecilan organ tubuh, otaknya mengecil, hati mengecil semua. Itu penyakitnya itu. Terakhir setelah hanya sampai 2 tahun. Mana itu berobat ke Cina, habis duitnya.
ya. 2 tahun langsung meninggal. Lagi dulu pakai roda, tadi masih bisa ke kantor, lagi nggak bisa sama sekali, ya. Habis duitnya. Jadi pikiran kita, matematik itu formulasi, perkiraan, formulasi lah, itu rumus matematik. Matematik walaupun pasti tetap aja fenomena nggak pasti. Tadi itulah 1+1 2, tapi fenomena belum tentu 2. Bisa 3, bisa 1, sudah terjadi. Ini juga sama nih. Kalau ilmu ini 1%. Kalau hitungnya Pak, K itu bisa 16%. Tapi faktanya 30%. Kenapa? Itu di macet. Di macet. Ini kan hitungnya nggak macet. Pastikan diterima loan rate-nya yang 14%. Tapi kenyataannya kebetulan 12% diterima. Kalau macet gimana? Nah, ya, kalau macet gimana? Itu suara saya kedengaran nggak? Nggak. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Amin. Ya. Ini dengan formulasi sederhananya bisa kemana-mana analisisnya. Ya. Nah, kira kita lihat bagaimana kita menilai credit risk ya. Kalau metode lama itu waktu zaman saya kerja di bank, saya di bank tahun 91 sampai 99. 8 tahun ya di bank. Saya bagian corporate credit di bank pemerintah. Lalu kita lakukan seperti ini, kalau saya bikin proposal penelitian, proposal kredit tambahan kredit atau kredit baru ya, kita bikin proposal itu. Kredit besar itu lama ngerjain proposal. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Beda sama kredit panci, kredit konsumsi. Kredit konsumsi sih mah cepat ya. 1 jam keluar hasilnya. Apalagi kalau pinjol itu kan konsumsi. Pinjol itu kalau pinjam berapa menit keluar anunya, kreditnya. Pinjol. Pernah coba pinjol? Berapa lama diisi 5 sekarang? menit, Pak. Apa? 5 menit langsung Oh, 5 di-approve. menit langsung keluar. 5 menit langsung keluar hasilnya. Langsung transfer ke rekening. Besok langsung sumpah serapah dari pinjolnya kalau kamu nggak bayar. Langsung kebun binatang semua keluar dari mulut dari WA-nya itu kalau kamu nggak bayar. Keluar cepat, tapi begitu nggak bayar sumpah serapah. Cacian, hinaan keluar dari mereka. Ya. Yang coba-coba punya pinjol kalau nggak bayar. Ya. Yang GR, yang GGR, waduh, GGR-an cepat banget keluarnya, senang-senang, habis duitnya. Kalau bayar nggak bisa. Nah, sejak itu sengsara datang, sengsara mau nikmat ya. Selamat nikmat. Dan dulu kita menggunakan pakai itu kualitatif sama credit scoring. Kualitatif itu ya di istilah itu ya di sisi 5C gitu, ya. Keamanan, integritas macam-macam. Kapasitas, kolateral, apa itu? 5C. 5C apa aja itu? Itu sudah 5C. Itu nggak 5C. Nilai apa? Karakter, kolateral, capacity, apa lagi itu? 5C. Ya. Itu dinilai ya. Dari segi kapasitasnya, dia sanggup nggak? Ya, punya kapasitas nggak? Kalau dia penjual gorengan, atau dikasih kredit 1 M, pasti macet kreditnya. Kapasitasnya nggak sampai bisa ngelola kredit 1 M. Dari penjual gorengan dikasih kredit 1 M, pasti shock. Udah macet, pasti nggak bayar. Kolateralnya, jaminannya ada nggak? Walaupun ada, hati-hati jaminan itu. Jaminan itu kan kalau dia macet kan dijual. Dijual bukan berdasarkan harga pasar, harga likuidasi. Ya. Yang bikin tololnya itu ya bikin konyol itu lah. Pada saat diberikan, agunan itu nilai berdasarkan harga pasar. Dikurangi dengan risiko. Cukup besar paling, di harga pasar paling 80%. Ya. Tapi begitu dijual, terima macet, harga 10% cuman
Ya. Mestinya waktu kita diberikan kan agunan itu nilai besar harga liquid, bukan harga pasarnya. Karena menjual agunan harga pasar susah setengah mati. Ya. Susah. Susah di mana? Karena di lelang itu ada mafia dulu, ada mafia. Sekarang mungkin nggak ada lagi. Di bawah lelang, kalau ada lelang nanti mafia ada. Jadi peserta lelang itu mafia semua. Ya. Jadi semuanya kompak menawar rendah di bawah patokan yang diberikan oleh debitur. Misalnya harga pasar 20 juta. Nah, si calo ini kompak udah 2 juta aja. Jadi 0 juta tuh. Sampai tutup sidang nggak ada nol lebih di atas 2 juta. Nah, itu dimainkan. Nanti hasil lelang dikembalikan lagi kepada bank. Nih bang, nih kamu mintanya 20 juta. Ternyata nggak bisa karena yang menawar cuma 2 juta. Kalau mafia semua. Kata bang, udahlah. Harganya 12 miliar, 12 juta. Buat lagi. Lelang kedua. Lelang kedua 12 juta. Lelang tetap, tadi kan 10 juta. Lelang kedua udah 8 juta lah. Tetap aja nawarkan cuma 2 juta. Lelang kedua itu. Kembalikan lagi. Ya. Kembalikan lagi. Itu kata orang belelangnya, Pak ini nggak bisa Pak. Kalau Pak minta 6 juta, nggak naik karena penawaran lebih tinggi 2 juta cuma. Udah 5 juta yang ketiga ya. 5 juta boleh dilang lagi. Peserta itu juga tuh. Tiga orangnya. Itu cuma 2 juta lagi. Ya, paling tinggi. Yang calon lain diam aja. Nggak mau nawar lagi. Kan udah diatur. Ya. Kembali lagi ke bank. Kata uh, panitia lelang, Pak ini nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau jual, kita mau bisa jual 3 juta. Agunan 20 juta, udah dilang 3 kali, nggak ada laku, minimal 5 juta nggak laku juga. Kata panitia lelang, Pak kita yang bisa jual 2 juta. 2 juta sih jual. Kalau nggak, apa lelang sendiri. Itu saya alami itu di corporate kredit. Jadi bank itu kalau menyerahkan agunan ke lelang, hancur tuh. Nanti itu kalaupun jadi yang beli dia juga tuh. Di Debitur macet itu yang beli. Dia bukan atas nama dia, uang suruhannya. Dia beli. Beli calo, sama mafianya. Dia beli. Dia beli berapa? 2 juta dia beli cuma. Kreditnya lunas. Dia beli 2 juta, dikasih ke bank, lunas kreditnya. Nggak ditagih lagi itu. Macetnya 20 juta, ya. Dijual guna 20 juta, nggak laku, akhirnya 2 juta lagi. Ada yang beli dia. Pemilik lama debitur macet itu beli. Secara pribadi, tapi pakai nomor orang lain. Jadi 2 juta. Ya. Jadi debitur itu kalau dia macet, ya untung ya. Banknya buntung. Ya. Untung berapa? Untungnya 20 juta kurang 2 juta. 18 juta untung debitur. Ya. 20 juta untung. Bank buntung tuh. Buntung total bank. Ya. Berapa lagi bank 18 juta rugi. Bank lagi 18 juta, debitur untung 18 juta. Nah, itu terjadi modusnya seperti itu, terjadi itu sama si di bank. Sekarang mungkin nggak ada lagi mungkin. Sekarang mungkin udah bagus lah ya. Karena saya nggak tahu lagi sekarang berkembang. Kalau saya kerja di bank, bikin kredit, urusan dengan lelang itu mungkin tahu ya gimana sekarang kondisinya. Saya nggak tahu sama sekali kondisi sekarang seperti apa. Karena sejak saya keluar di bank, saya nggak menghampiri dunia perbankan lain. Saya jadi dosen lagi. Kan dulu saya dosen, dulu saya dosen negeri. Gua masuk bank pemerintah. Begitu bank pemerintah, saya nggak mau nyentuh industri perbankan itu nggak tahu saya. Tapi saya teori ya si riset baru. Tapi praktiknya saya nggak pernah ikut lagi praktek. Saya ikutnya riset, teori-teori ya itu saya tahu. Ya. Tanya bagaimana sekarang Pak kondisi seperti itu nggak? Ya nggak tahu saya. Dulu modus seperti itu. Sekarang kan ada balai lelang swasta. Dulu kan nggak ada balai lelang swasta nggak ada. Hanya
punya di bawah Kementerian Keuangan, namanya PUPLN, PUPLN, PUPLN namanya, Panitia apa Urusan Lelang Negara, itu yang lelang. Jadi kalau bank kalau mau lelang ke situ, kalau bank swasta enggak, itu cuma bank pemerintah, kalau swasta enggak, itu bank pemerintah itu. Karena kan sama uang negara gitu. Jadi satu panitia urusan lelang negara yang ngurusin. Bukan sama tuh, ya, yakinnya. Dulu sekarang nggak tahu. Ya. Itu kalau tim model tuh. Nah kalau dia menggunakan credit scoring ya, credit scoring. Ya. Itu credit scoring itu dia menilai indikator itu yang prioritas mana. Ada prioritas pertama indikator A, prioritas kedua indikator B, ketiga indikator C. Jadi kalau prioritas paling tinggi itu indikator paling tinggi, biasa skor tinggi. Yang paling ke bawah adalah skornya. Ada bobotnya. Bobotnya yang paling tinggi itu kalau bobotnya prioritas pertama, baju bobot lebih tinggi. Ya. Contohnya kalau yang pertama itu mungkin kinerja prioritas pertama. Kenapa kinerja prioritas pertama? Karena sumber pelunasan kredit itu hanya dari laba operasional. Jadi kalau perusahaan itu nggak mampu dapatkan laba, pasti macet. Ya. Dan saat pembahasan awal proyek itu, jangan sembarangan memprediksikan laba. Asal-asal aja. Ini kan tukang jahit nih. Banyak tuh officer-officer zaman dulu itu. Pengalaman saya kan 8 tahun. Officer-officer dulu itu kalau bikin prediksi sesuai pesanan. Kata lebih itu, Pak, saya minjam 2M. Gimana Bapak bikin prediksi yang butuhnya 2M? Bisa diatur. Oh, pas banget. Di selalu prediksi, pas dia butuh dana 2 miliar dari prediksi. Nah, kan bisa diatur asumsi dipermainkan, asumsi prediksi. Yang si prediksi, wah dia butuh dana 2M. Dan nanti dia berlancar. Ada polisi harus kasih, oh dia sanggup bayar cicilan atas pinjaman 2M. Padahal kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Apalagi kalau ngasih upeti orang bank. Lalu credit scoring model itu banyak biasnya. Ya, biasa juga. Banyak digunakan sebagai alat untuk korupsi lah. Ya. Macam dulu ya. Sekarang nggak tahu kan. Jadi tujuan menyeleksi kredit itu menggunakan credit scoring ini lah. Itu pertama menentukan secara angka faktor penting mempengaruhi default ratio apa aja. Misalnya leverage. Nah, leverage itu berdampak besar bagi kelangsungan dari perusahaan itu. Tapi bukan leverage yang pertama itu pasti profitabilitas. Baru leverage ya. Itu. Jadi evaluasi tingkat atau pentingnya faktor-faktor tersebut ya. Ini barang. Terus sampai jam berapa nih? Ini kan 3 SKS 7 sampai jam 9 ya. Jam 9. Ya. Iya Pak, biasanya sampai jam segitu kalau kuliah malam. Harusnya kan sampai setengah 10, tapi ngantuk nih, nggak kuat saya sampai setengah 10 ya. Iya nggak masalah. Nah, jadi sampai jam 9. Harusnya masuknya 7.30 sampai 9 setengah jam. Malam itu setengah jam mabuk. Ya. 2 jam aja ya. Sekarang jam menunjukkan jam 8 lewat 10 menit. Masih lama. Ya. Itu ya, jadi memperbaiki nilai default risk, mampu lebih baik melihat calon debitur. Jadi credit scoring itu intinya untuk mengurangi risiko lah. Risiko yang dihadapi karena kredit diberikan. Seperti evaluasi tingkat relatif faktor-faktor ini bisa, kalau lebih tahu awal kan bisa menghindari kerugian. Jadi bisa lihat calon debitur yang bagus itu seperti apa. Ya, kalau scoring menunjukkan scoring itu yang diterima itu skornya 0 sampai
1000 ya. Nol sampai 1000. Kalau skornya 700 mesti diterima. 700. Kalau di bawah 700 enggak. Ada gray area. Misalnya 400 sampai 700 itu bisa terima enggak dengan catatan. Nah, catatan. Kamu mau terima dengan syarat, pakai syarat. Berarti dia gray area. Makin banyak syaratnya, gray area-nya makin menyempit. Kalau nggak memenuhi syarat, dia nggak bisa kasih kredit. Nah, syarat itu dulu ya. Syarat kredit itu bisa jadikan ajang korupsi, ajang memeras debitur. Ya. Atau debitur bisa syaratnya digunakan untuk mempengaruhi ofisial bank. Ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya harus mengikat agunan secara hipotek. Nah, dia macam-macam alasan. Ya, tanah nipu-nipu rakyat agunannya. Bikin hipotek sempurna nggak bisa karena harus tantangan semua. Dibilang di situ, Pak ini udah bisa dibujuk investor. Pokoknya gila lah ya. Gila-gilaan. Nah, kalau credit scoring itu gimana? Ada dua jenis credit scoring ya, model. Pertama menggunakan linear probability model atau logic model. Yang kedua menggunakan linear discriminant model. Model ya, dua ini. Gimana caranya? Yang pertama ini sebenarnya eh, sederhana tapi makna tinggi. Gunakan linear probability atau model atau logic model. Logic model itu dependent variable-nya ukurnya probable dummy 1, 0, 0, 1. Itu logic model. Nggak boleh menggunakan regresi biasa. Jadi kalau Z1 eh, jadi makin tinggi Z itu defaultnya makin berkurang. Ya. Jadi Z sama 1, kalau itu terbalik ya. Itu terbalik nih. Pinjaman mengalami default kalau Z-nya sama dengan 1. Kalau Z mendekati 0 makin kecil, tidak mengalami default. Z makin kecil. Ya. Kenapa ukuran tinggi? Karena ukuran X itu adalah ini. Ah, leverage DE sama turnover aset. Tapi paling tinggi distribusinya leverage sini. Jadi makin tinggi leverage, skor di situ makin tinggi. Ya, makin tinggi sehingga tingkat bangkrutnya makin tinggi. Maka tadi dibilang sini makin tinggi Z itu defaultnya ditandai dengan Z makin tinggi. Nah ini Z1 udah nggak tinggi, maksimal 1, bukan default 0. Jadi 0 itu tidak default. Jadi kalau leverage-nya tinggi, ya, leverage tinggi, berarti Z tinggi kan? Z tinggi itu berarti kemungkinan defaultnya tinggi. Ya, itu. Ini misalnya contoh DE-nya, debt equity ratio, utang dibagi equity, itu 0,3. Kemudian turnover aset, saya sebagai aset itu turnover aset 2. Masukin ke rumus ini. 0,5 kali 0,3 tambah 0,1 kali 2. Dapat 0,35. Di sini 0,35 itu. Oh, ini jika mendekati 1 tuh. Dia mengarah ke default. Mendekati 1. Jadi, kenapa default tinggi? Karena utangnya tinggi nih. Nah, utang tinggi. 0,3 utang bagi equity. Sedangkan equity rendah 2 aja. Ya, 2. Turnover aset. Makin tinggi. Nanti berat nih ya. Yang linear diskriminan model. Yang kedua linear diskriminan model. Itu model dikeluarkan oleh Altman model. Altman model. Altman model itu banyak digunakan oleh mahasiswa dalam menghitung tingkat kebangkrutan perusahaan. Misal mahasiswa meneliti dampak leverage
dampak volatilitas terhadap kebangkrutan perusahaan. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, variabel Y itu yang kebangkrutan itu dihitung dari Z ini. Maka Z itu jangan hitung. Ya. Kalau variabel leverage itu dari debt PT, debt bagi equity. Volatilitas di ROA ukurannya. Ini judul itu nggak boleh variabel, harus kontraknya. Ini nggak boleh dampak apa volatilitas dan leverage terhadap apa equity ratio, dampak ROA equity ratio terhadap bangkrutan itu nggak boleh. Itu kalau rasio itu nama variabel. Kontrak itu misalnya rasio debt equity ratio. Equity ratio itu nama variabelnya. Judulnya apa? Solvet nilai nilai apa? Leverage itu judulnya. Leverage itu kontrak. Variabelnya debt dibagi utang. Ya. Nah, ini Z itu oleh ada 5 variabel independen X1, X2, X3, S4, S5. S1 itu apa? S1 itu rasio working capital dengan total asset. Ini kan turnover modal kerja. Kemudian kedua, rasio retained earning dengan total asset rasio. Ya. Earning before interest dan tax itu dibagi total asset. Kemudian market value dibagi book value itu. Book value dari long term debt ratio. Long term debt bagi value equity dibagi dengan book value dari long term debt. Kemudian sales dibagi total asset itu turnover asset. Ya. Itu nilainya kalau diketahui bisa contoh ini. Diketahui ya. Ya, ini ada range-nya nih. Kalau tadi kan ada range. Kalau Z-nya di atas 1,8 berarti dia default-nya rendah. Terbalik tadi kan. Makin tinggi Z makin default. Kalau ini enggak, makin tinggi Z makin tidak default. Di atas 1,8 berarti tidak default. Di bawah 1,81 berarti default. Cenderung ke default ya. Oh, ini contohnya, contoh. Contoh menggunakan Altman model itu. Itu sudah ketahui 0,2. Ini data di laporan keuangan semua ini. Ya. X itu ada di working capital, ada di neraca. Total aset ada di neraca. Working capital itu tipe lancar. Data earning ada di neraca, di bagian ekuitas. Aset ada di neraca, bagian aset. Memang earning before interest and tax ada di laporan keuangan. Yang mesti angka aja. Ya. Nah, kalau Z itu dapat berapa? Ada 1,81 di atas itu berarti eh, apa defaultnya rendah. Boleh dikatakan tidak default. Tapi kalau skornya di bawah 1,81 jadi cenderung ke default. Ya. Ini contoh tadi itu ya. Contohnya ini X1 0,2, X2 0, X3 min 0,2, S4 0,1, X5 2. Dimasukkan ke rumus dapat Z 1,64. Berarti di bawah 181. Berarti cenderung ke arah default. Ya. Di default itu tingkat default itu setiap tahun. Ya. Kalau udah 5 tahun berarti ada 5 skor. Z-nya itu masing-masing perusahaan. Ya. Ini probability scheme analysis kalau dipakai scheme analysis kan. Apa bentar ya. Itu berlaku ini di buku Saunders ya. Oh ya, kamu kalau bikin PowerPoint, bikin langsung di buku Saunders ya. Jangan bikin dari sini. Ya. Kalau di sini nilainya 0. Ya. Nggak usah nilai itu. Jadi PowerPoint saya itu kan ringkasan dari ringkasan gitu. Nggak bisa kamu pakai ukuran.
Ya. Bikin sendiri, ya. PowerPoint yang di-upload itu. Nah, itu sesuai dengan expected-nya, ya. Yang lewat di situ. Udah, gue sudah kontrol apakah tugas sudah upload itu, sudah upload di YouTube. Ya. Kalau seminggu belum upload di YouTube juga, pasti ada masalah biasanya. Nggak bisa dibuka filenya. Biasanya buka di file itu kalau file itu oleh Google Drive, nah itu pusing lagi itu. Bermasalah terus tuh. Mungkin saya nggak begitu canggih menggunakan Google Drive itu. Tapi saya pakai ke prosedur normal, kalau nggak bisa. Tapi nggak keluar juga. Ya. Nah, itu mesti video tugas itu diupload ke YouTube. Mesti harus perbaiki itu. Pak, kenapa belum upload, Pak? Tanya ke dosen. Ngantuk saya, eh. Aduh, susah ngantuk nih. Udah malam nih, nggak kuat ya. Karena saya ngajar itu 7 mata kuliah, 7 kelas. Ya. Kalau tambah pengganti, 8 kelas nih. Gitu. Kalau ada 3 pengganti, berarti 10 kelas. Ya. Kayak guru SMA. Ya. Guru SMA banyak kelas belajar. Ya. Nah, ini model yang digunakan sekarang. Pertama, mortality rate approach. Yang kedua, RAROC. Ketiga, option model. Kita lihat mortality. Mortality itu sama kayak NPL itu. Dia membandingkan antara nilai total value dari obligasi yang default dalam suatu periode, bagi total value bond standing. Kalau apa terkait dengan obligasi, jadi mortality rate di obligasi itu berapa nilai value obligasi itu yang di default itu yang tidak bisa bayar sama sekali dibagi total obligasi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, kalau RAROC itu sebenarnya modifikasi dari ROE. ROE itu kan return on equity. Nah, dia itu equity-nya adalah bahwa equity total aktiva bersih. Equity itu kan aktiva dikurang hutang kan. Itu equity. Dia bukan itu. Equity itu dengan mempertimbangkan risiko yang telah mungkin risiko dari pinjaman itu. Itu bagian dari dianggap itu pembagi kapital. Ini sama dengan capital at risk ya. Jadi loan risk atau capital risk. Jadi bisa juga loan risk atau capital at risk. Sama. Ini berapa modal yang berisiko. Modal berisiko. Jadi makin tinggi risikonya makin rendah RAROC itu. RAROC makin rendah. Jadi ada dua variabel mempengaruhi RAROC. Makin tinggi pendapatan loan itu makin tinggi RAROC. Makin rendah pendapatan RAROC makin rendah itunya. Makin rendah eh, income loan itu maka RAROC-nya juga makin rendah. Makin tinggi RAROC makin tinggi. Karena kalau loan risk kepenurunan nilai loan itu tinggi, maka makin rendah RAROC itu. Itu sebaliknya. Dari pembagian. Jadi RAROC itu ya, aduh, ya, gimana? Ya.
Dia menentukan berapa tingkat probability risiko loan itu. Itu kalau menggunakan distribusi normal ya. Kalau belajar statistik sudah itu, distribusi normal itu, ini yang dalam area yang kayak gunung itu distribusi, observasi. Observasi distribusi dalam itu, dalam area gunung itu. Jadi kalau dirata-ratakan dapatnya X-min. X-min itulah estimasi rata-rata yang kemungkinan digunakan sebagai prediksi. Berapa risikonya ke depan? Ya, nggak jauh beda dengan rata-rata sekarang, X-min. X-min itu sebagai prediksi juga. Ya. Kalau data observasi itu banyak berkisar dari garis ini, maka apa rata-rata itu lebih valid dari valid rata-rata. Tingkat biasa rendah. Karena standar deviasi juga rendah. Standar deviasi itu kan eh, rata-rata di selisih antara data polisi dengan data observasi varian itu. Jadi kalau gunung itu makin runcing, makin tipis ke atas, maka risikonya makin rendah. Tapi kalau semua data ada di daerah X-min ini, semuanya ada di sini kak garis itu, kak garis. Terus risikonya nol, ya nol. Misal di kelas itu IPK-nya 3,5 semua. Semua masa 3,5. Berarti X-min-nya 3,5. Berarti kalau polisi kan ke depan mesti 3,5 juga. Kenapa? Karena semuanya hampir 3,5. Jadi nggak ada bias. Ya. Itu X-min itu sebagai prediksi data observasi. Nah ingat, ada data yang paling ujung dengan error. Ini. Jadi berapa data polisi? Kalau polisinya itu kan observasi dibikin proyeksi, nanti berkisar di sini juga. Ada hasil proyeksinya di luar mendekati itu daerah pinggiran ini. Maka kalau dia errornya 5%, maka ada di sini nih. Nih, 3,4% ke atas itu. Tapi kalau dia 10%, beda lagi ini 1,1. Ada tabelnya. Kalau errornya 5% berapa Z-nya itu. 5% Z-nya 1, berapa nih? Ini kalau X ya. Z-nya itu kalau 5% 1,65. Nah ini contohnya. Misalnya dia kasih pinjaman 1 juta dolar. Durasinya 2%. Berapa perubahan dia loan itu? Minus duration kali L kali selisih perubahan suku bunga dengan tambah 1M. Perubahan suku bunganya lah. Di soal itu contoh itu 0,011. Satu tambahnya 1 tambah 10%. Jadi 1,1. Kemudian loannya 2,7. Durasi 2,7. Punya 1 juta. Karena durasi selalu minus ya. Durasi untuk melihat nilai loan itu minus makanya. Simbolnya minus. Jadi kalau saya diperoleh 27, berarti minus 27. Artinya minus 27 apa? Artinya dalam setahun ya, oleh setahun, nilai loan itu turun jadi 27.000. 1 juta turun jadi 50-nya 27.000. Jadi berapa nilai setelah akhir tahun? 1 juta dikurang dari 7.000. Jadi 973. Ya. Gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa raroknya. Ya. Itu berapa pendapatan income dari pinjaman itu. Pendapatan apa? Spread sama fee. Spread itu kan apa? Spread ini yang tadi ini mana? Spread 2%. Kita tahu spread 2%. Ya. Spread itu perubahan R kan, perubahan R. Itu 0,2% kali 1 juta, apa 2 juta. Fee-nya 0,1% kali 1 juta.
3 juta pendapatan. 1 years income loan itu 3 juta. Lalu berapa loan risk itu capital risk-nya? Dibagi 7.000 yang turun nilai itu capital risk atau loan risk. Berapa risiko pinjamannya? Itu sebesar 7.000 turunan nilainya. Sehingga raroknya income-nya dibagi penurunan nilainya. Dapat 11,1%. Ya. Nah, 11,1% itu rarok. Apakah debitur terima? Nah, tergantung. Kalau ROE bank itu 12% nggak terima karena di bawah ROE. Tapi ROE-nya 10% diterima. Karena diterima karena dia menghasilkan rarok 11,1%. Ya. Tapi ini kan bukan satu-satunya alat untuk menilai kredit apa layak tidak diberikan. Banyak lagi ya. Kali bisa lalu dihitung dengan lihat apa 1 years income per dollar loan dibagi unexpected default rate pakai rate. Kalau tadi kan rupiah, ini dalam bentuk rate-nya proportional of loan loss on default. Tapi ini dalam bentuk rate juga. Jadi kalau ini 1 years income per dollar base-nya adalah dalam bentuk apa persentase 0,03 dibagi 0,04 dikali 0,8. Dapat 0,3 kali 0,32, jadi 0,35%. Ya. Jadi dalam menghitung rarok itu misal 0,37% sama juga hasilnya, tapi dia menggunakan persentase, presentasikan semua. Ya. Kemudian kalau menggunakan apa dengan cara menggunakan option. Ya. Ini option ini dari sisi si peminjam ya, jadi debitur no option dari sisi apa dari sisi itu di kreditor. Ya. Ya. Jadi itu apa option itu? Option itu gini, kalau seandainya kan ini ada ragunan nih, kalau setiap pinjaman itu ragunan kan. Minjam agunan itu anggap asetnya, aset dari debitur. Jadi kalau eh, pinjaman itu diberikan ini garis ini, garis B itu, yang diberikan garis B, ya. Agunannya kan asetnya itu, ya. Aset ini, ya. Aset, aset segini, ya. Ini aset sini, sama debt, sama kalau 100 miliar berarti aset 100 miliar juga. Karena kredit diberikan kena aset. Nah, pada saat perusahaan itu berjalan ya, berjalan. Kalau seandainya nilai aset perusahaan itu turun, ya turun sampai di bawah B dan di bawah B, maka perusahaan itu cenderung memacetkan kreditnya, dimacetkan kreditnya. Dia bukan berusaha untuk memperbaiki kinerja supaya kreditnya nggak macet, enggak. Justru dia dimacetkan. Kenapa yang nggak macet? Karena nilai aset dari segi jaminan itu turun nilainya di bawah debt di sini, ya. Mana? Debtnya di sini, ya. Nah, turun ke bawah ini. Kalau turun dia cuma dipacetkan kreditnya, macet. Kenapa berani macet? Karena kan paling bank nyita agunannya kan, agunan disita. Jadi perusahaan itu nggak rugi, rugi sebesar sebesar provisi aja diberikan biaya bunga segala macam. Ya. Tapi kalau asetnya itu naik harganya di atas nilai apa? Nilai mana itu? Ini di atas D ini, dia cenderung akan melunasi kewajiban, ya, kewajiban, ya. Itu. Kenapa? Karena kalau dia macet kan dia rugi karena nanti setelah titik ini, ya, laba itu naik terus, tak terhingga naik. Ya. Jadi seorang apa
yang ingin memberikan kredit harus hati-hati nih. Jadi sudut pandang si peminjam seperti ini analisis. Kan option seperti ini option. Ya, kalau yang kedua ya, di sisi siapa si debitur yang memberikan kredit. Debitur itu kalau dia setelah melalui masa-masa debt ya, nih, jadi kan di sini nih debt ya. Ini aset perbankan itu di sini naik terus. Jadi kalau kondisi bagus ya, maka harganya naik gitu. Jadi posisi itu naik. Ya. Oke, jadi terang ini. Jadi kenapa dia itu apa? Di segi debitur kalau nilai asetnya di atas debt ya, dia tidak menaikkan pendapatan dia. Kenapa? Karena kan kontraktual. Kalau debitur bagus kinerja pendapatan segitu ya tetap aja. Tapi kalau asetnya di bawah utang, ya, maka bank itu mengalami kerugian, ya, kerugian turun, tapi nol, ya, gitu. Jadi maka di bank itu usahakan supaya dimonitoring kreditnya supaya nanti nilai dia guna itu naik, ya, naik terus. Dicek guna di mana dipelihara nggak oleh debitur. Gunanya tanah terus di atas bukit nggak bisa ke situ karena riba belatara. Nah, itu repot. Sudah kejadian itu tempat saya. Dia menjam kredit misalnya 10 miliar. Aset tanahnya boleh hektar. Tapi tanah itu nggak bisa dilihat karena apa? Ada di puncak gunung. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Ada pertanyaan di sini. Aduh, ngantuk berat ini. Ya, halo. Ya Pak, belum ada pertanyaan dari saya Pak. Itu datang udah banyak nih. Foto lagi deh, lihat lagi deh. Ayo, buka videonya. Senyum ya, senyum ya. Ini yang pakai helm lagi di mana nih? Pakai helm. Masih di jalan pulang, Pak. Waduh, ya. Hati-hati jangan hati-hati lihat itu ya. Lihat kendaraan depan, samping kiri, belakang ya. Sibuk dengan anak kuliah saya langsung nabrak pagar Ya, gitu. Pak. Hati-hati. Ya, Iya, Pak. gitu. Jadi saya hitung ya. Eh, senyum ya, senyum. Ini saya pakai untuk tampilan di video kuliah di YouTube ya. Jadi saya senyum lah ya. Satu, ya, dua, tiga ya. Ulang lagi satu, dua, tiga. Bahasa tindakan ke itu ke apa ke WA-nya, ke WA. Ya. Udah di grup aja udah saya kirim hasilnya memuaskan nggak? Mas kurang lagi fotonya. Udah saya kirim lagi loading itu lagi loading ya. Udah terkirim, coba cek gimana hasilnya, bagus nggak? Udah. Nah, kalau udah ya saya kirim keluar di sini ucap Bagus, Pak. alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pakai untuk video apa ya apa rekaman. Di YouTube ya, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Makasih, terima kasih Pak. ya. Ya, sehat selalu ya. Amin. Ya, Makasih, silakan. Pak. Ya, silakan.
Normal, si Asad kurus nggak? Oh iya, aku Nah, maka kurus kan makanya kurus dia sekarang. Kurus